Yo nakama semua, kembali lagi dengan Anime Nogi. Kali ini Mimin akan melanjutkan teori ending One Piece paling populer part kedua. Teori yang ke-9 adalah asal-usul buah iblis berasal dari luar angkasa atau peradaban bulan. Dunia One Piece sebenarnya adalah dunia pasca apokaliptik fiksi ilmiah. Buah iblis tidak diciptakan di bumi, melainkan teknologi tercanggih dari ras bersayap yang dulunya menetap di bulan sebelum akhirnya turun ke bumi karena kehabisan sumber daya. Cover story Enel di bulan adalah salah satu misteri terbesar yang diabaikan oleh banyak orang. Di sana Enel menemukan reruntuhan peradaban maju, lukisan dinding yang menggambarkan ras bersayap, dan teknologi canggih seperti robot automata. Mengingat Vegapunk mengklaim bahwa buah iblis adalah hasrat manusia untuk sebuah evolusi. Mungkin manusia yang ia maksud adalah entitas dari bulan yang memiliki ilmu genetika di luar nalar. Desain buah iblis selalu memiliki corak pusaran dan sangat mirip dengan bentuk galaksi atau sebuah kosmos. Jika sejarah abad kekosongan dipicu oleh benturan antara ras penduduk bumi atau 20 kerajaan melawan pendatang dari ras bulan, kerajaan kuno yang beraliansi dengan Joy Boy, maka latar belakang sejarah One Piece akan berubah dari fantasi bajak laut menjadi konspirasi science fiction. Kebangkitan klan D yang namanya tertulis seperti bentuk bulan separuh atau half moon adalah lambang dari orang-orang bulan. Di akhir cerita, Enel kemungkinan akan kembali turun ke bumi membawa pasukan robot dari bulan, tidak lagi sebagai musuh utama, melainkan sebuah karakter yang tanpa sengaja membawa artefak sejarah asli yang membongkar kebohongan pemerintah dunia dan menyatukan kembali sejarah bumi dan bulan. Teori yang ke-10 adalah kerajaan kuno sangat maju secara teknologi dan One Piece adalah sebuah mesin. Peninggalan di Laugh Tale bukanlah harta berupa emas dan bukan pula sekedar cerita. One Piece adalah terminal atau konsol aktivator utama dari sebuah sistem raksasa yang dibangun oleh kerajaan kuno. Sebuah kerajaan yang memiliki peradaban futuristik jauh melebihi apapun di dunia saat ini. Arc Egghead benar-benar mengubah persepsi pembaca. Vegapunk dengan terang-terangan mengakui bahwa teknologi yang ia kembangkan seperti robot raksasa cloning, manipulasi cahaya ataupun Mother Flame bukanlah penemuan masa depan, melainkan hasil rekayasa balik dari sebuah cetak biru masa lalu berusia 900 tahun yang lalu. Robot kuno raksasa Emmet yang tertidur di Egghead aktif karena mendengar detak jantung Luffy atau Drum of Liberation. Jika kerajaan kuno lebih maju dari Vegapunk, maka Laugh Tale adalah semacam fasilitas peluncuran atau sebuah pusat komando. One Piece adalah cetak biru pamungkas atau saklar raksasa yang dirancang untuk mengaktifkan seluruh teknologi kuno secara global. Saat Luffy tertawa membaca petunjuk Joy Boy, dia menyadari cara menyalakan mesin ini adalah dengan sesuatu yang sangat konyol, misalnya dengan irama drum atau menari secara spesifik dengan detak jantung Nika. Begitu diaktifkan, mesin ini tidak akan menembakkan senjata, melainkan mematikan efek penekan seperti Calm Belt, menumbuhkan vegetasi instan di pulau-pulau tandus, atau bahkan mengangkat dunia laut yang tenggelam perlahan kembali ke permukaan, menyelamatkan dunia dengan menekan satu tombol sambil tertawa gila. Lanjut ke teori yang ke-11. Klan D adalah singkatan dari Dawn atau Fajar dan merupakan musuh alami dewa. Misteri inisial D adalah inti dari pemberontakan. D bukanlah sekedar huruf, melainkan lambang ideologis yang mewakili Fajar atau Dawn yang akan menerangi dunia dari malam panjang, abad kekosongan, yang telah dikuasai oleh para Tenryubito. Oda menamai chapter pertama One Piece adalah Romance Dawn.
Suku Ming dan bajak laut matahari selalu menanti fajar dunia. Pedro membentuk bajak laut Nox atau malam karena percaya malam adalah waktu sebelum fajar tiba. Corazon menjelaskan kepada Lau bahwa di belahan dunia lain, klan Di disebut sebagai musuh alami para dewa. Dewa yang dimaksud di sini adalah para Tenryubito. Para penyandang nama Di selalu tersenyum di saat kematian, karena mereka tahu tekad fajar mereka tidak akan pernah padam. Dalam mitologi yang Oda bangun, pemerintah dunia mewakili stagnasi, pengendalian, serta malam. Mereka menyembunyikan kebenaran sejarah dan mengontrol pergerakan dari manusia. Imu sering direpresentasikan dalam siluet dan bayangan. Di sisi lain, Nika adalah dewa matahari yang membebaskan para budak. Klan Di adalah garis keturunan spiritual, bukan hanya darah, yang secara melekat terprogram untuk menolak otoritas dan mencari kebebasan abadi. Pada perang final, inisial D akan diungkapkan secara massal ke seluruh dunia lewat sebuah siaran. Hal ini akan memicu revolusi besar-besaran di setiap negara sekutu pemerintah dunia. Ketika Luffy mengalahkan Imu, matahari yang sebenarnya akan terbit di cakrawala Merijoa yang runtuh, mewujudkan arti harfiah dari pembawa fajar. Teori yang ke-12 adalah rahasia Will of D adalah senyuman kematian dan kehendak yang diwariskan. Masih terkait inisial D, teori ini berfokus kepada mekanisme mengapa mereka tersenyum saat mati. Senyuman itu bukanlah sekedar keberanian, melainkan sebuah kepastian biologis di dunia One Piece, bahwa jiwa atau tekad tidak mati bersama tubuh. Mereka tersenyum karena mereka tahu, entah melalui insting bawah sadar atau voice of all things, bahwa ada orang lain yang akan melanjutkan mimpi mereka. Hilangnya nyawa di One Piece sering tidak berarti hilangnya pengaruh karakter tersebut. Shirohige berteriak keras sebelum mati bahwa membunuh garis darah seseorang tidak akan memadamkan api mereka. Seseorang di masa depan akan memanggul sejarah itu. Buah iblis dipercaya menampung kehendak penggunanya, seperti Sabo yang mewarisi kehendak dari Ace. Joy Boy dijelaskan gagal 800 tahun lalu, tetapi tekadnya kembali bereinkarnasi. Teori ini sangat kuat jika kita melihat struktur naratif yang Oda bangun. Konsep kehendak yang diwariskan akan menjadi kunci kekalahan Imu. Imu percaya bahwa dengan memusnahkan Lulusia atau membunuh penyandang nama D, dia membunuh masalah tersebut. Namun di pertempuran akhir, kita akan melihat perwujudan epik di mana pukulan Luffy bukan hanya pukulan dari satu orang. Secara simbolis, pukulan terakhir Luffy akan membawa beban harapan Joy Boy, Roger, Ace, Oden, dan semua orang yang telah mati sambil tersenyum. Senyuman itu adalah kontrak kosmik bahwa mereka mentransfer energi dan tekad mereka kepada pembebas berikutnya. Dunia Imu yang statis tidak bisa melawan energi akumulatif ratusan tahun dari manusia-manusia pemberani tersebut. Teori yang ke-13 adalah kebohongan Usopp adalah ramalan masa depan yang menjadi nyata. Usopp bukanlah sekedar penakut atau badut di kru Mugiwara. Dia adalah sang penulis masa depan. Hampir semua kebohongan yang diucapkan Usopp di masa lalu telah atau akan menjadi kenyataan di masa depan. Ending karakter Usopp akan ditandai dengan kebohongannya yang paling tragis namun heroik akan menjadi sebuah kenyataan. Mari kita telusuri jejak rekam kebohongan Usopp di Desa Sirup. Bajak laut menyerang. Lalu terjadilah bajak laut Kuro datang. Kebohongan yang kedua, aku akan melawan ikan mas raksasa dengan kotoran sebesar pulau. Kenyataannya di Little Garden ada monster bernama Island Eater. Kebohongan ketiga, ada kurcaci yang membantuku. Kenyataannya di Dressrosa bersama dengan suku Tontata. Kebohongan selanjutnya, aku punya 8.000 pengikut setia. Kenyataannya terjadi ketika armada besar topi jerami dibentuk dengan 5.600 lebih anggota. Dan kebohongan selanjutnya,
Aku memiliki Hao Shokuhaki. Diucapkan di Wano, ini belum terjadi, tetapi berpotensi kuat akan terjadi di Ark Elbaf. Mimpi Usopp adalah menjadi seorang prajurit laut yang pemberani. Pertanyaannya, bagaimanakah standar pemberani itu diukur? Keberanian sejati adalah bertindak saat kau merasa sangat ketakutan. Di saga terakhir, Usopp akan menghadapi musuh yang secara matematis mustahil untuk dikalahkan olehnya. Mungkin saja Van Augur dari kru Kurohige atau kesatria dewa dari pemerintah dunia. Untuk menyelamatkan kru topi jerami, Usopp akan mengambil sikap dan berbohong satu kali lagi. Dia akan berkata, "Aku adalah kapten dari kru ini, bunuh saja aku." Pada momen kritis itu, Usopp tidak lagi lari. Dia mengorbankan nyawanya demi membiarkan Luffy maju. Dia pun menjadi pahlawan legendaris yang patungnya dibangun di Elbaf dan Desa Sirup, membuktikan bahwa pembohong terbesar di East Blue akhirnya menjadi prajurit paling jujur di Grand Line. Teori yang ke-14 adalah Buggy akan menjadi raja bajak laut sementara. Buggy si badut adalah anak emas komedi dari Eiichiro Oda. Dengan keberuntungan yang tak masuk akal dan karisma yang lahir dari kesalahpahaman massal, Buggy terus naik pangkat dari pecundang di East Blue menjadi seorang Shichibukai dan kini telah menjadi seorang Yonko. Teori ini memprediksi Buggy akan secara kebetulan menemukan atau diakui sebagai raja bajak laut sebelum Luffy mengklaim gelar tersebut secara harfiah. Oda secara konsisten menggunakan komedi ini. Di Impel Down dan Marineford, dunia mengira Buggy adalah mastermind karena dia adalah mantan kru Roger dan sahabat dari Shanks. Di Cross Guild, Crocodile dan Mihawk yang jelas-jelas ribuan kali lebih kuat malah menjadi bawahan dari Buggy di mata publik karena desain poster yang salah. Baru-baru ini juga, Buggy menangis dan memberikan pidato paling epik, menyuruh seluruh pengikutnya untuk berlomba memperebutkan One Piece. Bagaimana skenario gilanya? Saat pertarungan di Laugh Tale memuncak, Buggy dan krunya akan tersandung masuk ke Laugh Tale tanpa sengaja, mungkin lewat kemampuan buah iblis aneh atau rute pelarian yang kebetulan pas. Buggy menjadi orang pertama selain kru Roger yang menjejakkan kaki di Laugh Tale. Si pemilik berita, Morgans, menyebarkan hal ini dan dunia seketika mendeklarasikan Yonko Buggy adalah raja bajak laut yang baru. Tentu saja, Luffy tidak peduli pada gelar formal dari koran. Namun Buggy dengan gelar itu justru menggunakan pengaruh besarnya untuk memicu pemberontakan rakyat melawan angkatan laut, membayar hutang budinya pada masa lalu Roger. Buggy adalah representasi kebebasan bajak laut tanpa harus memiliki kekuatan yang absolut. Lanjut ke teori yang ke-15. Keadilan angkatan laut direformasi oleh Koby, Fujitora, dan Sword. Pemerintah dunia akan hancur, namun angkatan laut tidak akan dibubarkan. Sebaliknya, institusi tersebut akan disucikan dari pengaruh busuk Tenryubito dan keadilan absolut milik Akainu untuk direformasi menjadi organisasi pelindung lautan yang murni, dipimpin oleh Laksamana yang memiliki empati. Organisasi rahasia Sword adalah faksi di dalam angkatan laut yang beroperasi tanpa aturan ketat pemerintah dunia, yang berisi Koby, X-Drake, Grus, Helmepo, dan lainnya. Admiral Fujitora sampai membutakan matanya sendiri karena muak melihat kejahatan di dunia yang dibiarkan oleh pemerintah dunia. Sementara mantan Admiral Aokiji juga keluar karena jijik dengan Akainu. Selain itu, Garp mengajarkan kepada Koby bahwa masa depan angkatan laut ada di pundak para pemuda. Monkey D. Dragon tidak pernah menyatakan perang terhadap angkatan laut, meskipun ia dulunya adalah anggota Marine. Targetnya selalu Tenryubito. Pada puncak peperangan akhir, akan terjadi perang saudara besar di Marineford yang baru. Pasukan revolusioner dan bajak laut topi jerami akan menyerbu mereka.
Namun alih-alih melawan semua Marine, faksi dari Sword di bawah pimpinan X-Drake dibantu oleh Fujitora dan mungkin Smoker akan melakukan kudeta internal melawan Akainu dan para Gorosei. Ini akan memenuhi ramalan paralel antara Roger dan Garp, di mana Roger sang raja bajak laut dihormati oleh Garp, sang pahlawan Marine. Sementara itu, Luffy, raja bajak laut masa depan, akan saling menghormati dengan Koby, Fleet Admiral di masa depan. Di akhir cerita, Koby akan menjadi Fleet Admiral memimpin angkatan laut yang benar-benar membawa keadilan moral atau moral justice, menjaga dunia bebas pasca hancurnya Red Line. Teori yang ke-16, Roronoa Zoro akan melawan Saint Ethan Baron Venus Juro untuk sebuah tahta pendekar pedang. Lama beredar teori bahwa musuh terakhir Zoro adalah Dracul Mihawk. Namun karena Mihawk sekarang beraliansi dengan Buggy dan Crocodile, dinamika cerita bergeser. Musuh final absolut Zoro yang mewakili korupsi tertinggi dan penguasaan pedang kuno adalah Gorosei Saint Ethan Baron Venus Juro. Gorosei botak berkacamata dan memegang pedang, yaitu Nusjuro. Secara canon, dikonfirmasi wujud iblisnya adalah Bakotsu, kuda kerangka mistis. Yang lebih krusial, pedang yang ia bawa diyakini secara luas sebagai Sodai Kitetsu, generasi pertama dari Kitetsu, pedang kutukan dari level Saijo Owazamono. Zoro sendiri memiliki Sandai Kitetsu, generasi ketiga Kitetsu. Mihawk adalah gelar terkuat di dunia yang diketahui oleh publik, namun Gorosei telah hidup berabad-abad dan tidak terekspos ke dunia. Mengalahkan Mihawk akan memberi Zoro sebuah gelar, tetapi untuk membuktikan dirinya sebagai dewa pedang sejati seperti Shimotsuki Ryuma, Zoro harus memotong rintangan pamungkas dari pemerintah fasis. Pertarungan antara Zoro melawan Nusjuro akan menjadi bentrokan ideologi pedang, yaitu pedang tirani yang menebas kebebasan selama 800 tahun melawan pedang Ashura yang bertekad membebaskan krunya. Zoro akan menyadari bahwa haki raja tertinggi atau Haoshoku miliknya harus dilatih hingga bisa menembus kulit iblis abadi para Gorosei. Mengalahkan Nusjuro adalah pembuktian pamungkas janji Zoro kepada Kuina bahwa pedangnya akan bergema hingga ke surga atau hingga ke dewa-dewa Merijoa. Teori yang ke-17 adalah pengkhianatan di kerajaan kuno dan asal-usul 20 raja. Abad kekosongan tidak dimenangkan oleh 20 raja pertama karena kekuatan militer semata. Mereka menang karena adanya pengkhianatan fatal dari pihak sekutu kerajaan kuno. Zunesha, gajah raksasa yang dihukum berjalan selamanya, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengkhianatan atau kegagalan mematikan tersebut. Zunesha dihukum karena melakukan sebuah kejahatan besar 800 tahun yang lalu dan hanya bisa berjalan, tidak boleh menyerang tanpa perintah spesifik seperti dari Momonosuke. Zunesha berteman baik dengan Joy Boy. Sementara itu, di kerajaan manusia ikan, Joy Boy meninggalkan poneglyph permintaan maaf kepada Poseidon karena telah melanggar janji untuk mengangkat Bahtera Noah. Nefertari di Lili atau Ratu Alabasta juga menolak menjadi seorang Tenryubito dan menyebabkan tersebarnya poneglyph, suatu kesalahan di mata Imu. Teori ini menyelam ke sejarah One Piece. Apakah kejahatan dari Zunesha? Kemungkinan Zunesha bertugas mengamankan Pulau Wano atau membawa senjata tertentu. Namun karena sebuah penipuan, intimidasi atau kelemahan sesaat seperti domi reversi, Zunesha gagal melindungi Joy Boy dari penyergapan Imu dan 20 raja pertama. Joy Boy pun gagal memenuhi janjinya kepada Poseidon dan kerajaan kuno pun runtuh. Cerita ini akan diungkap melalui flashback epik saat Arc Elbaf atau Laugh Tale tiba. Pesan moralnya di akhir One Piece adalah tentang sebuah penebusan. Luffy tidak akan menyalahkan masa lalu.
dia akan memberikan perintah terakhir kepada Zunesa untuk ikut campur dalam perang terakhir, menghancurkan armada musuh dan membebaskan Zunesa dari kutukan rasa bersalahnya yang abadi. Teori yang ke-18 adalah rahasia Kuma, Bonnie, dan akhir bahagia tragedi paling menyayat hati. Arc Egghead menyajikan salah satu backstory paling tragis lewat Bartholomew Kuma dan Jewelry Bonnie. Teori ending untuk ini meyakini bahwa Kuma tidak akan mati sia-sia. Meski ingatannya sudah habis, esensi jiwanya tetap bersemayam dalam tubuh cyborgnya, menanti putrinya selamat sebelum akhirnya istirahat dengan damai. Ingatan Kuma dikeluarkan secara fisik menjadi gelembung oleh Vegapunk. Bonnie telah menyentuh gelembung itu, namun tubuh pasifista Kuma tiba-tiba bergerak sendiri dari Kamabaka ke Egghead, menggunakan insting untuk melindungi Bonnie dari Gorosei. Vegapunk menyebut ini mustahil secara ilmu pengetahuan dan membuktikan bahwa cinta mengalahkan programnya. Di perang akhir nanti, faksi pasifista yang awalnya adalah alat penindas angkatan laut akan sepenuhnya diambil alih oleh Bonnie yang memegang otoritas absolut di atas para Gorosei. Bonnie memiliki kemampuan Toshi Toshinomi, Distortion Future, yang memungkinkannya membayangkan masa depan di mana dia benar-benar bebas. Pada klimaks cerita, Bonnie akan menggunakan kekuatan maksimal ini untuk memberikan ilusi atau realitas temporal kepada Kuma. Masa depan di mana mereka bersama Genie menari dengan ritme drum kebebasan. Kuma secara fisik akan hancur melindungi kru topi jerami atau pasukan revolusi dari serangan Imu. Lalu dia akan mati sambil melihat senyum Nika yang asli. Ini akan menjadi simbol runtuhnya budak Tenryubito yang terakhir, menutup babak perbudakan di dunia One Piece secara emosional. Teori yang ke-19 adalah senjata kuno Pluton akan dikeluarkan dengan menghancurkan Wano secara sengaja. Kapal perang kuno Pluton tertidur jauh di dasar Pulau Wano. Untuk mengeluarkannya, tembok tinggi yang mengelilingi perbatasan Wano harus dihancurkan. Momonosuke menunda hal ini di akhir arc Wano. Teori ini berpendapat bahwa Wano harus dihancurkan dalam perang akhir agar dunia bisa selamat, dan ini dipicu atas keputusan heroik dari Momonosuke. Oden menulis bahwa Wano membangun temboknya sendiri untuk melindungi mereka dari sebuah kekuatan besar di masa lalu. Membuka perbatasan secara harfiah berarti menghancurkan pertahanan geografis Wano dan melepaskan senjata Pluton. Pluton memiliki julukan kapal perang dengan kekuatan melenyapkan pulau dalam sekali tembak saja. Membuka perbatasan Wano adalah simbolisasi pengorbanan rakyat samurai demi dunia yang lebih besar. Ketika aliansi Luffy terdesak oleh angkatan laut atau senjata Uranus milik Imu di perang pamungkas nanti, Momonosuke bersama Yamato dan para Akazaya akan menyuruh Zunesa untuk menghancurkan tembok Wano. Banjir bandang akan menenggelamkan pedesaan Wano yang lama. Tetapi rakyat Wano sudah direlokasi atau berlindung di Onigashima yang melayang atau dataran tinggi lainnya. Selanjutnya Pluton bangkit dari bawah tanah. Franky yang sudah pernah menghafal cetak biru Pluton dari Water 7 akan mengambil alih kemudinya. Pluton akan menjadi kendaraan pamungkas aliansi bajak laut untuk membelah ombak dan menembak jatuh kekuatan dewa milik pemerintah dunia, menyatukan Wano kembali dengan lautan luas dan budaya luar pulau. Dan inilah teori yang terakhir. One Piece adalah dunia itu sendiri, kebebasan absolut tanpa batas. Semua teori meruncing ke satu kesimpulan. One Piece tidak pernah dimaksudkan sebagai objek penumpuk kekayaan. Oda pernah berjanji, One Piece bukan sekedar ikatan pertemanan. Ada hadiah fisik yang menanti. Hadiah fisiknya adalah dunia yang telah direkonstruksi, Pangea yang disatukan kembali, dan kebebasan mutlak bagi setiap jiwa.
Setiap kru topi jerami memiliki mimpi yang hanya bisa terwujud di dunia tanpa batas geografis dan rasial. Contohnya, All Blue cita-cita Sanji, peta dunia lengkap dari Nami, pengobatan semua penyakit atau akses universal dari Chopper, sejarah yang disatukan atau poneglyph dari Robin, serta pertukaran musik dunia yang akan dilakukan oleh Brook. Semua rintangan alami di One Piece seperti Calm Belt yang dipenuhi monster, arus ganas Reverse Mountain terasa terlalu simetris dan direkayasa oleh penguasa sebelumnya untuk memecah belah dan menaklukkan manusia. Sebagai puncak dari narasi ini, saat Luffy menertawakan sejarah yang tersembunyi, dia akan mewarisi tugas penghancuran sistemik. Penemuan One Piece memicu pertempuran untuk mengatur ulang tata surya. Hancurnya Red Line, punahnya Calm Belt akibat hilangnya efek kutukan bumi, dan persahabatan antar ras akan menciptakan satu planet biru yang utuh. Bajak laut tidak lagi dibutuhkan sebagai pemberontak karena tidak ada lagi hukum penindas. Luffy mungkin akan melepaskan gelarnya, memberikan topi jeraminya kepada anak-anak lain, dan berlayar pergi menuju Cakrawala yang kini tak lagi berbatas. Kita sebagai pembaca atau para nakama menyadari bahwa perjalanan ribuan chapter ini adalah sebuah proses penciptaan dunia yang bebas. Dan itu adalah harta karun paling berharga yang dirajut oleh Eiichiro Oda. So, itulah 20 teori ending One Piece paling populer yang telah Mimin rangkum. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like videonya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.